Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kedatangan kakak cantik dari Setia Yadika Bangil. Bisa diperkenalkan dirinya, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Cahyani. Saya mahasiswa Setia Yadika Bangil semester 8. Sekarang saya mau nanya nih, Kak. Iya. Sebelum kuliah di Setia Yadika Bangil, udah bekerja apa belum? Sebelum kuliah di sini saya sudah bekerja. Mau cerita sedikit ya, Kak? Iya. Saya kan lulus SMA itu tahun 2013 dan kuliah saya kan tahun 2016 nih. Otomatis kan saya berhenti 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini saya cari kerja. Maksudnya kerja di perusahaan. Pertama saya pernah jadi guru TK, saya pernah di perusahaan kayak pabrik gitu. Terus yang terakhir saya bekerja di Nisar Bordir sambil kuliah di Setia Yadika Bangil ini. Nah, boleh diceritakan nih, Kak, kenapa kan udah kerja, kenapa kok masih pengen kuliah? Saya kan salah satunya kepengen memperbaiki diri, pengen hidup lebih baik ya, lebih banyak pengalaman, lebih pengen tahu dunia perkuliahan itu seperti apa, karena rata-rata saudara saya kuliah semua. Terus sepengalaman saya, lulus SMA itu kebanyakan orang memandang hanya sebelah mata. Jadi kayak, kamu lulusan SMA gak tahu apa-apalah, sama istilahnya ilmunya tidak sebanding sama dia yang kuliah. Jadi saya kepengen memperbaiki diri, pengen dapat pekerjaan yang lebih baik juga. Kalau kita sudah sarjana kan beda lagi nanti tahap pekerjaannya. Terus kenapa kok lebih milih Setia Yadika Bangil? Kan banyak kampus nih di Pasuruan sendiri. Karena menurut saya Setia Yadika Bangil lebih modern daripada yang lain. Karena yang terus di sini kan ada ilmu ekonomi. Saya kan lebih seneng ke marketing ya. Jadi saya ambil manajemen. Sedangkan di yang lain itu ya memang ada sih jurusan ekonomi. Cuma saya lebih tertarik ke Setia Yadika ini karena ya kampusnya kan ya akreditasinya juga bagus, kampusnya juga keren dan lebih mengikuti zaman. Terus sekarang udah semester 8 ya, Kak ya? Iya. Skripsi gimana, Kak? Lalu skripsinya alhamdulillah ya dikerjakan. Sudah 50%, hampir ke 75%. Ya didoakan aja semoga bisa lulus tepat waktu dan sama-sama lulus bareng-bareng lah satu angkatan ya tahun ini. Saya dengar-dengar kakaknya juga punya bisnis online ya? Iya. Bisa diceritakan, Kak? Dari awal mula nih, Kak. Awal mula aku bisnis online itu dari setelah aku lulus SMA 2013. Tapi dari kecil itu suka jualan. Memang dari zaman dulu aku itu ingat nenekku dari aku masih TK itu kalau kita mau ke makam itu kan ada orang jualan bunga. Itu. Nah, itu aku diajak jualan bunga itu sama nenek. Seneng banget waktu masih kecil. Jadi secara tidak langsung dari kecil aku tuh sudah ditanamkan ilmu jualan ilmu usaha. Bisnis ya, ilmu usaha. Ibuku juga pernah buka warung. Terus setelah lulus SMA itu saya kan belum dapat kerja. Saudaraku itu punya bisnis. Dia bikin jilbab hijab besar-besar itu. Nah dari situ himar aku dari situ cobalah kamu jualan ini, siapa tahu bisa nambah pengalaman juga kan, nambah penghasilan juga. Akhirnya aku coba, alhamdulillah pertama kali ada orang order tuh aku inget banget orang Jakarta. Senengnya Masya Allah. Itu mau lebaran mendekati kurang 3 hari atau kurang 5 hari. Jadi gimana caranya biar barang itu cepet sampai sebelum lebaran. Itu aku dapat pesanan sekitar 10 piece himar. Itu pertama kali aku coba jualan online ya. Tahu online tuh dari situ. Nah, untuk pemasarannya sendiri? Saya pemasarannya itu via Facebook, Instagram, sama WA aja, Kak. Ya, tapi dari saya itu orangnya gini,
ada lagi kan kalau kita jualan online itu bisa konsisten ya, bisa apa namanya konsisten untuk bisa besar itu harus konsisten kuncinya. Terus apa namanya fokus sama satu, misalkan kalian jualan baju ya sudah baju itu aja ya. Nah sedangkan saya itu benar-benar belum bisa nemu apa yang pas tak jual yang ini apa dijual. Jadi saya itu dari jualan hijab, dari jualan abaya, jualan baju koko, jualan cemilan, jualan tas, jualan sandal, apa aja sudah tak jual. Sampai orang lain itu kadang bingung, sebenarnya kamu ini jual apa sih gitu. Ya toko serba ada ya, bisa dibilang seperti itu. Cuma apa ya, mungkin pemikiran saya gini, saya jual semuanya itu pengen tahu mana sih yang benar-benar sesuai apa yang aku inginkan. Terus aku itu ternyata ya masih sampai sekarang belum menemukan itu. Ya terus dicoba lah biar dapat apa ya yang benar-benar aku pengenkan. Intinya tuh jalanin aja dulu. Iya, gitu. Jalanin aja dulu. Apa yang mau dijual ya udah jual aja. Ntar ketemu kok, pasti ketemu. Iya. Apa yang pas untuk diri kita. Iya, gitu. Iya benar. Oh ya, kakaknya ini kan udah lulus dari 2013 nih. Kenapa kok kepikiran kuliah? Sedangkan saat ini tuh trennya tuh sekarang nikah muda kan. Kenapa nggak kepikiran untuk nikah muda? Waktu setelah lulus tuh sempet ya kepengen aku nggak kuliah, aku pengen nikah aja gitu. dulu waktu masih lulus kan masih labil ya, umur 19-20. Ya itu tadi, setelah ada suatu pengalaman yang membuat saya benar-benar pengen untuk gimana sih ya, pengen tahu dunia perkuliahan itu seperti apa. Akhirnya saya itu sudah nggak mikir ke sana lagi. Saya pengen kuliah, saya pengen fokus ke sini, pengen fokus ke kerja. Jadi mungkin menurut saya nikah itu apa kata nanti. Jadi saya kan lulus tahun 2013 nih SMA. Baru masuk kuliah kan 2016. Otomatis kan sudah umur sekitar berapa ya, 21 ya masuk kuliah ya. 21 otomatis kan lulusnya umurnya 25. Jadi semakin bertambahnya umur itu juga semakin mikir ya. Sempat sih orang tua itu bilang gini, kalau kamu pilih kuliah berarti kamu nanti harus menerima resikonya, kamu harus siap, jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan. Kan ya itu kan musimnya anak nikah muda ya, takutnya nanti kuliah nikah berantakan. Saya mikir udah tak pikir keras aja, enggak wes aku pokoknya kuliah, kalau mau urusan nikah ya wis nanti lihat nanti kedepannya seperti apa. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang jodohnya mungkin masih OTW. Sama berarti. Iya, kuliahnya dulu. Menurut saya juga kita kan ada stage-stage-nya, kapan kita harus nikah, kapan masih harus terus belajar. Karena menurut saya juga nggak apa-apa sih kalau nikah muda asal kalian udah siap dan udah matang banget. Ya harus benar-benar dipikirkan kan ya, karena nikah itu bukan untuk sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, jadi harus benar-benar untuk selamanya ya. Terus apalagi kalau kita sambil kuliah, jadi harus siap resikonya hamil sewaktu-waktu. Saya juga sempat mikir gitu ya, lihat teman-teman yang udah nikah, mikir nanti waktu di pertengahan semester nih, semester sekitar semester 4 gitu ya, nanti kalau aku seandainya nikah tahun depan ada jodohnya datang gitu ya, nanti kalau pas kuliah hamil gimana ya. Kalau pas hamilnya sih nggak masalah, ketika kita harus cuti setelah melahirkan otomatis kan pelajarannya kepending juga telat. Itu kan pengennya lulusnya tepat waktu karena umurnya juga sudah termasuk banyak ya. Kita kan kalau mau masuk perusahaan juga ada minimal umur usianya itu kan, jadi mikirnya ke sana juga. Pernah sempat mikir ya mungkin masih belum, karena aku juga selain aku punya usaha bisnis online juga kepengen nyoba di suatu perusahaan lain ya selain Nizar Bodoni. Jadi pengen cari yang pengen tahu lah, nambah pengalaman untuk di perusahaan yang lebih besar itu, di sana itu seperti yang apa, lebih besar itu seperti apa gitu. Bisa jadi kan beda kan. Jadi rencananya setelah kuliah ini mau kerja lagi? Rencananya sih mau usaha, kalau sambil mencari juga ya, mencari perusahaan
kalau ya maunya sih dua-duanya dijalankan, tapi kita kan nggak tahu ya, itu kan hanya rencana. Mungkin kalau nanti sudah benar-benar enak di usaha ya Fokus di ya usaha. usaha. Kalau selagi masih bisa di perusahaan ya mungkin dua-duanya saya jalani. Kalau menurut saya sih saya lebih prefer untuk kerja dulu, kerja di tempat yang lebih besar, karena kita juga butuh pengalaman. Gimana kita kerja di perusahaan, seperti apa pressure-nya, terus lingkungannya kita juga makin luas karena kita lebih kenal banyak orang gitu. Jadi kalau kita seandainya kita juga di perusahaan besar, kita tahu bagaimana di sana, terus kita punya usaha, jadi bisa diterapkan di usaha kita kan akhirnya tahu sistemnya kayak gimana, itu juga penting banget untuk dunia usaha. Benar-benar gitu. Terus terakhir nih Kak, pesan-pesannya untuk adik-adik yang masih kuliah atau yang mau kuliah, boleh disampaikan? Kalau yang untuk masih kuliah, terus semangat belajarnya, jangan malas-malesan ya, karena di dunia perkuliahan ini sangat banyak ilmu yang kalian dapat dari teman, dari dosen. Mungkin kalau yang ya itulah, karena kita di sini kan nggak hanya satu umuran ya, pasti beraneka macam. Jadi dari situ kita dapat tahu. Nah, terus mungkin ada yang sudah bekerja, ada yang belum. Kan kalau yang sudah bekerja, jadi kita tahu saling ngasih ilmu lah ya. Sharing. Kalau yang belum bekerja, jadi kamu bisa tahu lah di dunia pekerjaan itu seperti apa. Seperti itu. Terus kalau yang masih mau kuliah, istilahnya yaitu jangan malas-malas untuk tetap mencari ilmu ya, sampai kapanpun, seperti itu. Selagi masih muda. Nah, selagi masih muda, tenaga masih prima, gunakan waktu sebaik-baiknya. Selagi masih uang juga masih ada. Jadi gunakan kesempatan yang kalian dapat ya. Saya itu banyak ya yang tak lihat itu, ada anak-anak gini, orang tuanya mampu tapi dianya males. Itu dia ya kuliah hanya sekedar kuliah untuk... padahal orang tuanya itu bisa loh, dia mau minta kuliah dimanapun, sampai S3 bahkan sampai profesor ya kan, masih mampu lah untuk membiayai, tapi anaknya yang nggak mau lah ya. Jangan kalau yang kadang ada anak orang yang nggak mampu tapi anaknya benar-benar kepengen bisa sekolah. Saya ya sedihnya anak yang itu loh, yang males orang tuanya mampu tapi dianya nggak serius untuk bersekolah. Padahal yang di sini nih kita kerja juga untuk kuliah sebenarnya. Ya, gimana ya, mengatur waktunya itu luar biasa. Iya, betul. Jadi harus benar-benar pinter-pinter ngatur waktu antara bekerja, kuliah, sama mengerjakan tugas ya. Yang utama itu beratnya di sini. Kalau sudah banyak kerjaan, banyak tugas, waduh, harus mana dulu ya dikerjakan. Yang penting itu pinter-pinter ngatur waktu aja. Iya, benar. Terus yang terakhir nih, untuk pengen tanya, bisa nggak sih kuliah di Adika ini? Alhamdulillah, sampai saya mau lulus saya nggak nyesel sama sekali. Justru seneng lah ya, karena ya itu tadi, saya banyak teman baru, pengalaman baru, banyak lah pokoknya yang saya dapat dari Adika ini. Pak, hidup saya itu menjadi lebih baik lagi. Terus di rumah itu kan juga ada punya usaha nih orang tua. Nah, sejak saya kuliah itu di sini juga tahu lah cara menghadapi ngomong sama orang itu seperti apa. Jadi saya itu mewakili ayah saya. Kalau lagi ngurusi usaha di rumah, kan usaha di rumah itu usaha jasa ya, rental mobil. Jadi itu kan otomatis saya itu berhubungan sama orang, sama bank ya kan. Itu kan lebih kalau kita nggak terampil pinter cari informasi, pinter ngomong, otomatis kan selalu dibohongi ya. Itu kata-katanya itu ya seperti itulah, gak bisa ilmu itu untuk mengurangi jatah gagal kita sebenarnya. Jadi memang kita praktek langsung itu emang bisa, cuma
kita juga butuh ilmu nah, untuk mengurangi jatah gagal kita. Nah, seperti itu. Pokoknya saya jadi lebih berani lah menghadapi orang-orang yang mau berbuat curang lah sama kita gitu. Kalau kita nggak punya banyak ilmu, nggak tahu cara bicara sama orang yang lebih pintar dari kita, pasti kita akan diakali. Banyaknya seperti itu. Pengalaman saya pribadi sih seperti itu. Awalnya yang nggak tahu apa-apa, dulunya gini, ternyata pas sudah kuliah banyak bisa ya cari informasi tuh jalurnya seperti ini. Oh, ternyata dulu saya diakali sama ini gitu. Jadi baru tahu ya, kalau kita nggak punya nggak kecewa di awal, pasti kan nggak ada ya kecewa di awal ya. Istilahnya itu kalau nggak ada satu masalah gitu loh Kak. Jadi kita untuk pembelajaran untuk kedepannya seperti itu. Oke, sekian, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.